Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan masuk di bab baru, yakni jenis kata. Nah, di jenis kata ini langsung saja. Jadi, dalam satuan bahasa, kata itu letaknya ada di nomor 2 dari paling bawah. Jadi yang pertama itu ada fonem. Fonem ini contohnya abjad. A, B, C, D, E sampai Z itu masuk di fonem. Satuan abjad tadi jika disatukan menjadi kata. Nah, ini pengertian kata ya. Jadi, kata ini dari deretan huruf yang diapit oleh dua spasi dan mempunyai satu arti. Baris yang ketiga ada frasa, keempat ada klausa, kelima ada kalimat, dan keenam paling besar ada paragraf. Hari ini kita akan belajar kata. Nah, di jenis kata yang pertama ada kata kerja atau yang biasa disebut dengan verba. Kata kerja ini kata yang menyatakan suatu tindakan. Fungsi dalam kalimat biasanya bertindak sebagai predikat. Jenisnya di kata kerja ini ada dua, yakni ada kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Untuk yang kata kerja aktif biasanya mendapat imbuhan me, sedangkan yang pasif biasanya mendapat imbuhan di dan ter. Contohnya itu langsung saja ya, ada me plus buat jadi membuat, memotong, mencuci, begitu. Sedangkan untuk yang pasif ada digoreng, diminum, dilihat, didengar, dan macam-macam. Kalau yang ter ya ada terpaksa, terdengar, terlihat, itu masuk kata kerja pasif. Selanjutnya, jenis yang kedua ada kata benda atau yang disebut nomina. Kata ini yang merujuk, kata benda adalah kata yang merujuk bentuk sebuah benda, baik yang konkret atau abstrak. Maksudnya konkret ini bisa di panca indera. Di panca indera bisa dilihat, diraba, dirasa, dicium. Kemudian sedangkan yang abstrak ini tidak bisa, jadi kebalikannya. Contohnya yang konkret ada lemari, radio, televisi, buku. Sedangkan yang abstrak ada perasaan, pikiran, dan lain-lain. Selanjutnya ada kata sifat. Nah, kata sifat ini ciri-cirinya yang pertama dapat ditambahkan pada kata benda. Contohnya, ibu membelikanku baju baru. Nah, di sini kata bendanya yang mana? Kata bendanya baju. Nah, berarti kata sifatnya baru. Baru itu kata sifat. Jadi bisa ditambahkan pada kata benda itu maksudnya begitu. Sedangkan yang di nomor 2, es kopi lezat dan murah. Silakan dijawab di kolom komentar kira-kira kata sifatnya yang mana ya untuk menambah bonus. Selanjutnya yang ciri kedua ada dapat diberi awalan ter. Contohnya di dalam kalimat nomor 1, kamar Dinda sangat rapi. Yang kedua, Nina menjadi murid terbaik di kelas. Maksudnya ter ini menunjukkan tingkatan. Jadi tingkatan kan artinya ter kan itu paling, jadi paling baik di kelasnya. Ciri yang ketiga dapat mengalami pengulangan atau reduplikasi dengan diberikan imbuhan se. Contoh di dalam kalimatnya ada Mirna belajar sekeras-kerasnya agar lulus ujian. Jadi keras itu sudah jadi kata sifat, tapi kalau di reduplikasi itu juga bisa. Jadi sekeras-kerasnya, setinggi-tingginya gitu. Kemudian yang terakhir, biasanya memiliki akhiran tertentu seperti i, a, wi, if, al, dan sebagainya. Contohnya ada alami, duniawi, alamiah, inovatif, struktural, dan yang lain-lain. Selanjutnya ada kata depan atau preposisi. Di kata depan ini adalah kata yang menghubungkan kata benda dengan bagian kalimat. Langsung saja ya contohnya. Kata depan ini hanya ada 3. Jadi ada di, ada ke, ada dari. Contoh dalam kalimatnya yang di nomor 1, awan mendung menutupi langit di pagi hari. Jadi ada di, ada ke, ada dari. Nah, syaratnya
Untuk penulisan preposisi jika diikuti dengan keterangan waktu dan tempat itu harus dipisah. Jadi contohnya, ayah membaca koran di teras rumah. Di spasi teras rumah. Jika digandeng, misalnya di teras digandeng, tidak di spasi, itu salah. Yang benar adalah dipisah jika menunjukkan tempat dan waktu. Contoh yang ketiga ada di mana kamu tinggal. Itu juga menunjukkan tempat, berarti ya silakan dipisah di spasi mana. Berarti yang biasa masih digabung berarti itu salah. Selanjutnya yang ke ayah mengantar saya ke sekolah. Ayah mengantar saya ke spasi sekolah gitu. Terakhir ada dari. Aku membeli kue dari toko itu. Dari spasi toko itu. Begitu juga jika menunjukkan waktu. Dari kemarin, dari spasi kemarin dia sakit panas. Paham ya? Selanjutnya kita ada kata hubung. Terakhir, kata hubung atau bisa disebut dengan konjungsi. Kata hubung yakni kata yang menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, dan kalimat dengan kalimat. Jenisnya, kata hubung ini berdasarkan letaknya dibagi menjadi dua, yakni ada konjungsi intrakalimat dan konjungsi antar kalimat. Bedanya ini hanya ada di letaknya. Kalau yang intra, karena intra berarti ya di dalam kalimat. Sedangkan yang antar ini letaknya antar kalimat. Maksudnya kalau yang intra kan tadi di dalam. Maksudnya di dalam ini di tengah-tengah kalimat ya. Kalau yang antar kalimat karena sifatnya antar boleh diletakkan di awal kalimat. Contoh dalam paragraf, Hairil Anwar menjadi salah satu sastrawan terkenal di Indonesia. Nah, konjungsinya yang mana? Sosoknya yang tegas tergambar dalam karya-karya puisi yang dihasilkan. Ia menjadi tokoh idola di dunia sastra dari dulu hingga sekarang. Akan tetapi sungguh sayang, ia mati muda dengan mengakhiri hidupnya. Untuk konjungsi intrakalimat, diingat-ingat tadi intra itu letaknya di dalam. Nah, itu sudah saya garis bawah yang itu termasuk kata hubung. Yang itu ya sudah saya garis bawah. Dalam itu juga konjungsi, hingga itu juga konjungsi. Nah, yang belum ketemu adalah konjungsi antar kalimat. Kira-kira yang mana ya? Silakan tulis di kolom komentar. Jadi sifatnya konjungsi antar kalimat itu syaratnya bisa ditulis di depan dan biasanya boleh terdiri lebih dari satu kata. Loh, pula itu kok di tabel konjungsi antar kalimat kok ada namun, lalu, dan kemudian, kan itu hanya satu kata. Untuk namun, lalu, kemudian, lalu ada jadi, ada setelah, itu sifatnya boleh di intra, boleh di antar. Jadi boleh di tengah-tengah kalimat, juga boleh di awal kalimat. Jadi boleh di dua-duanya. Selanjutnya, nah, quote hari ini tidak penting seberapa lambat kamu paham, asalkan kamu tidak pernah berhenti untuk belajar. Begitu saja pembelajaran kali ini. Sudah saya siapkan lembar kerja di deskripsi box. Di deskripsi box itu nanti silakan diunduh LK-nya. Kemudian silakan ditentukan jenis kata. Jadi di situ nanti kalian temukan satu paragraf. Silakan ditentukan kata kerja, kata sifat, kata benda, hingga konjungsi, kata hubung. Kemudian silakan dipaparkan, langsung tulis saja ya. Misalnya contohnya kata kerja. Di paragraf itu ada mencuci misalnya. Terus kata benda, di paragraf itu ada batu, ada air, ada gunung misalnya. Begitu seterusnya. Jadi silakan dipaparkan di lembar kerja.
boleh dikerjakan di filenya, boleh ditulis di buku tulisnya masing-masing. Semua tugas silakan dikirim dalam bentuk link. Saya tunggu di kolom komentar Classroom. Begitu saja penjelasan saya kali ini, semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.